hitung-hitungannya tuh lebih ngirit, lebih hemat daripada kita pakai gas. Lupa potensi lumpur lapindo, Pak. Itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Nurholis, Kepala Dinas ISDM Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Holis. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah hadir di acara kita Tribun Jatim Network. Tribuners dan pembaca harian Surya, kita tahu salah satu dinas di Provinsi Jawa Timur yang dalam beberapa waktu depan akan sibuk gitu ya. Di antaranya adalah Dinas ISDM Provinsi Jawa Timur. Mengapa? Karena banyak proyek-proyek strategis yang terkait SDM Indonesia kini hadir di Jawa Timur. Sebut saja pembangunan smelter di Gresik, lalu Rosneft yang sedang membangun kilang minyak di Tuban, dan yang terbaru Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan juga kompor induksi. Tentu ini menarik sekali untuk kita bahas dalam pertemuan ini dengan Pak Nurholis, dan kita mulai sapa Pak Nurholis. Selamat sore Pak Nurholis. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan Pak Nurholis tentang rencana strategis SDM di 2022 ini, khususnya dalam upaya untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Monggo Pak Nurholis. Baik, sebetulnya di Dinas SDM itu ada beberapa program kegiatan yang merupakan Renstra 2019-2024, akan tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa yang terkait dengan membantu dalam rangka keluar dari COVID, pandemi COVID ini, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan akses energi bagi rumah tangga miskin. Jadi di Jawa Timur ini ada program-program dari Ibu Gubernur yang khusus untuk masyarakat miskin. Yang pertama terkait dengan sambungan untuk masyarakat miskin. Jadi bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya untuk menyambung, itu ada program dari Ibu Gubernur sambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin. Tidak hanya gratis biaya, tapi juga gratis pulsa selama 1 tahun. Luar biasa Pak. Jadi itu. Yang kedua terkait dengan ini, ketika itu tidak terjangkau oleh PLN misalnya, kami juga ada program listrik PLTS. Itu seperti di Kepulauan di Sumeneb atau di pedalaman di Jawa Timur yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Yang kedua juga peningkatan bauran energi. Tadi panjenengan hanya menyampaikan terkait dengan edaran penggunaan motor listrik berbasis baterai. Kami juga ada edaran untuk himbauan kepada OPD maupun masyarakat untuk memakai solar cell, memakai listrik tenaga surya juga ada. Nanti kan tadi belum diekspos. Itu untuk sesuai dengan isu global yang mungkin sebentar lagi G20 itu, kami sudah mendukung itu. Dan yang terakhir juga terkait dengan pelayanan. Pelayanan itu bahwa izin air bawah tanah itu hari ini masih di tempat kami, sehingga dengan percepatan pelayanan kepada masyarakat itu diharapkan ekonomi masyarakat yang akan menggunakan air juga akan cepat teratasi begitu. Jadi 3 fokus utama di Renstra itu Pak. Karena tambang hari ini sudah tidak ada hubungannya Mas. Dengan tambang sudah ditarik ke Jakarta. Terkait PLTS Pak Holis, bagaimana perkembangan terkait energi terbarukan ini Pak Holis? Di Jawa Timur ini sudah bisa dibilang terbesar di Indonesia. Potensinya, baik potensinya maupun penggunaan. Potensi juga kita ini potensinya itu ada panas bumi. Itu ada di beberapa daerah. Memang baru 1 yang dieksplor di Ijen. Kemudian ada tenaga angin juga ada. Dan yang terakhir itu jangan
lupa potensi lumpur lapindo, Pak. Oh. Itu luar biasa litiumnya. Apa saja Pak yang nanti bisa dieksplor dari banyak sekali, tapi terkait dengan energi terbarukan, kami kemarin sudah memberitahu atau audiensi kepada Dirjen Minerba dan sudah kami ketemukan dengan penelitinya. Ya memang belum boleh diekspos, akan tetapi itu potensi yang ke depan akan dijajaki lebih lanjut. Oh, itu luar biasa. Terus penggunaan PLTS itu boleh dibilang dari Dewan Ekonomi Nasional barangkali kami terbesar. Seluruh Indonesia ini Pak. Ya, luar biasa ya. PLTS ya, ada PLTS karena lebih 40 mega kami menggunakan, baik itu yang bantuan dari pemerintah pusat, baik itu dari Pemprov sendiri maupun dari teman-teman swasta yang hari ini sudah mulai banyak sekali beralih ke PLTS gitu. Oke Pak Kholis, kita coba beranjak ke tema berikutnya Pak Kholis. Persis di HUT Jatim tanggal 12 Oktober 2021 lalu Pak Jokowi ya, Presiden kita itu meresmikan melakukan groundbreaking ya Pak, smelter pemurnian tembaga dan platinum di KIK Gresik. Ini disebut sebagai smelter terbesar di dunia. Betul. Yang bahkan proses konstruksinya saja itu nanti akan membutuhkan 40.000 tenaga kerja. Yang ini yang jadi konsen Bu Gub, kapan hari kita juga wawancara dengan beliau. Nah, kira-kira apa Pak yang sudah dan akan dilakukan SDM dalam upaya smelter ini membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur ini? Baik. Beberapa waktu yang lalu memang kami dengan Pak Dirjen Minerba yang didampingi Pak Wagub, kami meninjau ke sana tentang progres pembangunan itu. Kedepannya memang diharapkan ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dengan Pemda maupun dengan BUMD kami. Misalnya terkait dengan pasokan air. Ketika air sangat banyak yang dibutuhkan oleh smelter tersebut. Tapi mampu nggak kira-kira dari Gresik? Kalau tidak mampu, kami akan support dari BUMD kita. Dan kita ada PDAB yang notabene yang ngelola dari air rembulan. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali kita mengharapkan CSR-nya. Itu kan pabrik besar. Pasti nanti CS-nya juga banyak. Selanjutnya yang kami harapkan manfaatnya hari ini seperti perusahaan-perusahaan penghasil emas itu masih keantam, Pak. Akhirnya jauh sekali. Misalnya BSI di Banyuwangi itu masih smelternya masih di Antam. Ke depan dengan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur, kan tidak hanya Banyuwangi, mungkin ada Trenggalek, mungkin nanti ada di Pacitan. Banyak sekali potensi emas di kita. Ke depannya bisa dikerjasamakan di sana. Dan yang tidak kalah pentingnya terkait dengan tenaga kerja. Itu diharapkan ring 1 artinya di Gresik maupun ring 2 di Jawa Timur itu digunakan di sana Mas, karena kemarin sekitar 1.300, nanti kalau sudah jadi itu 40%-nya diharapkan dari ring 1-nya itu. Nanti artinya akan ada prioritas penyerapan tenaga kerja dari sekitar lokasi smelter, Pak Kholis ya. Keren sekali Pak Kholis. Pertanyaan serupa Pak terkait hadirnya Rosneft yang saat ini sedang membangun kilang minyak di Tuban. Ini juga satu proyek yang strategis Pak di Jawa Timur. Betul. Bagaimana juga perkembangan terkait Rosneft Pak yang kemarin sempat viral ini, warga yang mendapat uang pembebasan lahan kemudian belum sudah habis ini. Apa update-nya sekarang ini? Progres hari ini itu kemarin terakhir saya ketemu Pak Kadek, artinya beliau yang membawai Pertamina yang di Tuban, itu beliau masih berkutat pada bagaimana membuang tanah itu kemarin. Karena itu buangannya harus dikepras-kepras begitu, tidak usah nguruk tapi dikepras-kepras. Sebetulnya manfaatnya sangat besar kalau Rosneft itu bisa, mungkin lebih besar daripada di smelter karena ini kan di kawasan terbuka, tidak di kawasan industri seperti yang di Gresik. Itu ke depan tenaga kerja jauh lebih banyak lagi. Artinya manfaat yang didapat di Jawa Timur pasti lebih banyak. Artinya konektivitas juga ketika nanti jalan tol, jalan yang dilebarkan itu juga bisa terjadi. Itu sangat-sangat membantu meningkatkan perekonomian Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Tapi hari ini pembangunannya sementara agak pelan-pelan begitu, apalagi ada kasus yang di Ukraina itu berdampak. Harusnya kan dari Rusia, kira-kira seperti itu. Gitu, Mas. Oke, Pak Kholis, kita coba mempertajam yang disampaikan Pak Kholis terkait
transisi energi berkelanjutan Pak Kolis ya. Bahwa surat edaran Bu Khofifah terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan kompor induksi ini sudah keluar SE-nya gini ya. Sudah ya. Lalu Sudah. bagaimana Pak dukungan ESDM agar kebijakan ini segera jalan lebih cepat gitu Pak? Tentunya kebijakan Ibu Gubernur, jadi Ibu Gubernur sudah sangat concern Pak. Beliau itu sudah promosi kemana-mana untuk penggunaan sepeda motor listrik. Mungkin panjenengan sudah tahu beberapa event itu beliau naik motor. Betul, Pak. Itu motor listrik. Artinya ingin kami sampaikan, lah itu kami tindak lanjut dengan surat edaran gubernur untuk menghimbau terutama kepada kami sendiri OPD maupun kepada masyarakat luas agar menggunakan listrik berbasis baterai ini. Untuk tahun ini memang di Pemprov belum bisa dianggarkan karena kan edaran kami di tengah jalan. Tapi insya Allah nanti di PAK lambat tapi pasti, pelan tapi pasti akan kami mulai dari diri kami sendiri sebelum ke masyarakat. Mungkin hari ini masyarakat sudah juga mulai banyak yang menggunakan itu. Mungkin di beberapa, kalau banyak tahu di Sumeneb dan sebagainya sudah mulai banyak orang menggunakan sepeda motor listrik itu. Tapi himbauan itu juga cukup tetap diperlukan agar kita semakin yakin bahwa ini terbarukan atau emisi gas buang ini sangat penting untuk kita jalani gitu Mas. Artinya untuk kalangan di luar Pemprov Jatim ini himbauan, tetapi di internal Pemprov sementara nanti akan ada upaya untuk membeli motor listrik ini Pak Kolis. Hari ini kan kita sama-sama ketika belanja motor. Nah kedepannya kalau ini bisa masuk katalog kan lebih mudah lagi bagi kita terutama OPD untuk membeli motor itu. Tentunya ini concern dari Ibu Gubernur karena beliau ini kan Ketua Bidang Energi Transisi dari Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Artinya beliau akan mulai dari beliau sendiri karena beliau kota memberi contoh kepada provinsi yang lain maupun kabupaten seluruh Indonesia gitu kan. Artinya nanti ada kemungkinan sejumlah OPD di Provinsi Jawa Timur akan membeli kendaraan memberi kendaraan. Saya kira kita mulai dari kami sendiri. Itu ya. Pak Kolis terkait kompor induksi Pak, ini juga menarik sekali ya karena ini betul-betul menjadi alternatif bagi masyarakat selain menggunakan kompor dari LPG. Perkembangan terkait kompor induksi. Kalau kompor induksi ini kami hal baru, artinya baru juga kami baru dikenalkan ketika ada pameran pelayanan publik oleh PLN dikenalkan oleh kami. Saya pikir ini barang bagus, barang bagus ketika hitung-hitungannya itu lebih ngirit, lebih hemat daripada kita pakai gas gitu. Oh berarti sudah ada studi dibandingkan dengan LPG misalnya Pak? Ya, itu lebih bukan dari kami, yang studi dari teman-teman PLN sudah. Oh sudah Pak. Makanya sudah dipamerkan seperti ini, oleh karena itu, ini alangkah bagusnya kalau tidak lanjut dengan surat edaran, sehingga masyarakat itu bisa memilih bahwa ternyata kompor industri lebih murah, ya seperti itu. Oh jadi studinya menyimpulkan bahwa ini lebih ekonomis dibanding LPG. Itu dari PLN bukan dari kami Mas, yang studi dari PLN. Tetapi adakah syarat-syarat tertentu Pak untuk memiliki kompor induksi ini? Mungkin wattnya berapa misalnya begitu Pak? Itu teknisnya dari PLN Mas, bukan dari kami. Kami hanya menghimbau sama dengan sepeda motor, speknya kayak apa sih? Itu bukan ranah kami, tapi kami menghimbau ini loh, bahwa untuk mengurangi emisi gas buang itu perlu seperti motor listrik dan sebagainya itu sangat diperlukan oleh masyarakat, seperti itu Mas. Saya kira menarik sekali dan nanti masyarakat akan punya, intinya masyarakat ada punya beberapa pilihan lah Pak ya. Pak terkait energi listrik ini Pak ya, salah satu poin yang nanti akan jadi concern adalah kesiapan infrastruktur tentu Pak ya. Misalnya terkait pembangunan stasiun pengisian baterai dan lain sebagainya. Sejauh ini rencana-rencana strategis ke depan kayak apa Pak agar ini bisa kalau di tempat kami ini sudah ada, di kantor kami memang sudah ada. Agar tapi yang hari ini dibangun oleh PLN itu Jawa Timur itu baru 16 kalau tidak salah. 16 stasiun kira-kira seperti itu. Jadi kedepannya memang perlu dipacu lagi biar apa? Biar connect antara pengadaan motor dan juga fasilitas penunjangnya. Jadi hari ini masih 16 kalau data yang dimaksud kami masih 16 stasiun
Kira-kira seperti itu. Idealnya berapa Pak untuk bisa dikatakan? Idealnya setiap kota ada, Mas. Setiap kota ada. Gitu. Kalau nggak ada nanti kita ke Banyuwangi nanti habis itunya nggak bisa pulang kan itu. Itu informasinya paling jauh 60 kilo ya Pak ya? 60 kilo untuk motor. Untuk mobil ya? Bisa lebih jauh 300 lebih. Oh gitu. Untuk mobil. Untuk motor 60 kilo. Artinya kalau satu kota ada itu wis cukup bisa. Untuk cukup juga belum sebetulnya karena semakin banyak orang akan memakai motor listrik juga dibutuhkan semakin banyak stasiun pengisian itu. Artinya nanti ke depan kolaborasi SDM Provinsi Jawa Timur dan PLN ini yang menjadi strategis ya Pak? PLN dan swasta Mas. Oh, PLN dan karena swasta. Hari ini barangkali kalau hanya BUMN aja kurang, harus digebrak swasta ini juga bisa ikut terlibat gitu. Oke, dan Indonesia kebetulan menjadi presidensi G20 yang salah satunya adalah fokus di transisi energi yang berkelanjutan itu ya Pak. Dan hemat kami dari penjelasan Pak Kholis, Jawa Timur ini bisa dibilang salah satu provinsi paling siap untuk menyambut keberadaan energi yang berkelanjutan ini Pak. Siap dalam arti kami lebih dulu lah. Kami artinya lebih dulu inisiatif dari Ibu Gubernur. Karena beliau selaku ketua bidang transisi energi, beliau lebih punya inisiatif, kita mendahului. Artinya ketika orang kita itu kalau tidak dihimbau itu kadang-kadang kan enggak ngereken gitulah. Oleh karena itu kami mendahului dengan himbauan itu, sehingga dengan begitu bisa dicontoh untuk daerah kabupaten yang lain di Jawa Timur dulu sebelum dicontoh oleh di luar provinsi Jawa Timur. Apalagi Ibu Gubernur sebagai ketua bidang transisi energi di seluruh Indonesia ya Pak? Asosiasi Daerah Penghasil Migas. Ya. Pak Kholis, ini tadi saya ingin menyambung terkait program elektrifikasi di Jawa Timur. Tadi sudah dijelaskan Pak Kholis bahwa Jawa Timur juga sudah bagus terkait ini Pak. Tapi perlu dijelaskan di Jawa Timur ini ada wilayah-wilayah kepulauan yang sampai saat ini masih belum terjangkau listrik. Apa Pak upaya dari SDM dan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ini bisa terjalan teraliri listrik? Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami dari Pemprov itu ada dua hal yang dilakukan. Pertama yang tadi kami sampaikan tadi penyambungan untuk listrik untuk masyarakat miskin. Itu yang ada jaringan kabel PLN. Akan tapi yang tidak bisa itu bukan hanya di kepulauan, tetapi di daerah terpencil. Kami memberi bantuan PLTS. Satu rumah itu 100 watt kurang lebih 100 watt. 100 watt itu PLTS. Akan tetapi itu karena agak mahal. Itu juga nggak mungkin kami sendiri akan bisa melakukan itu. Akan tetapi hari ini PLN sudah terutama di kepulauan sudah baik 2021 malah 2022 ini ada 18 PLTS komunal Mas. PLTS komunal itu beliau hanya membangunkan PLTS-nya untuk kelompok-kelompok begitu. Tetapi penyaluran ke masyarakat juga nanti akan melibatkan kami karena yang miskin nanti juga kami akan bantu. Gitu Mas. Karena yang komunal belum tentu semua miskin. Misalnya kelompok itu misalnya di kepulauan di daerah Sumeneb mungkin kelompok ini untuk sekian rumah itu tidak semuanya miskin. Tetapi ketika yang miskin itu sama saja meskipun dibangunkan juga tidak akan bisa masang di rumahnya, untuk nyambung ke rumahnya sama juga susah gitu. Dan nanti juga ada kolaborasi dengan pihak swasta terkait proyek PLTS ini Pak. Kami menghimbau lewat CSR-nya teman-teman swasta itu kalau bisa CSR diarahkan ke sana. Karena salah satu indikator kemiskinan itu kan belum teraliri listrik Mas. Oleh karena itu harapannya ketika CSR itu bisa diarahkan ke sana, tidak ada lagi nanti masyarakat Jawa Timur yang tidak teraliri listrik, baik itu sambungan maupun yang di luar sambungan atau di luar yang terjangkau PLN tadi dengan PLTS itu Mas. Menarik sekali Pak Kholis ya apa yang disampaikan Pak Kholis terkait kesiapsiagaan Provinsi Jawa Timur menyambut transisi energi berkelanjutan itu Pak ya. Dan saya kira ini ke depan Pak Kholis akan banyak orang ingin tahu siapa ya dibalik sosok kesuksesan pengelolaan SDM di Jatim. Untuk itu Pak mohon dijelaskan Pak tentang profilnya Pak Kholis ini biar ini pembaca dan pemirsa Rian Surya dan Tribun Jatim lebih
dekat dengan Pak Kholis, Pak. Pokoknya Pak mulai sekolah di mana, Iya, lalu iya, kapan iya. berkarir di pemerintahan, Pak. Silakan, Jadi Pak Kholis. saya juga tidak membayangkan kok tiba-tiba ngurusi yang menguasai hajat itu orang banyak. Gitu. Jadi di SDM kan menguasai hajat itu Betul, orang banyak, Pak. mulai air, Betul. listrik, gas, minyak, hampir semua di situ. Iya, iya. Jadi saya kecil itu kan saya lahir di Banyuwangi, Mas. Banyuwangi, Pak ya? Saya lahir di Banyuwangi, iya. di desa gitu ya. Kemudian saya sampai SD, SMP, sampai SMA saya di Banyuwangi. Oke. Terus kemudian kuliah tahun 87 itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi UNER. Oke. Hanya bertahan 1 tahun. Oke, terus? Selanjutnya saya pindah ke APDN Malang. APDN Malang sampai S3 juga di Brawijaya di Malang gitu. Kalau karir saya bekerja lulus saya memang di Sidoarjo saya dulu, Mas. Oh, pertama di Sidoarjo, Pak? Saya di Pemda PNS-nya di Sidoarjo. PNS saya di ya? Sidoarjo. Oke. Kebetulan saya lulus sebagai ajudan bupati saat itu. Oke. Kemudian tahun 93 itu ada rekrutmen ajudan di provinsi. Saya mendaftar, alhamdulillah saya eranya Pak Basov itu saya pindah ke provinsi. Luar biasa ya. Dari provinsi terus menerus setelah keluar dari ajudan saya di protokol. Oke. Dikasih protokol pimpinan. Kemudian saya juga pindah mutasi ke subak dokumentasi. Makanya kalau tidak beda-beda jauh di sini. Saya senang moto saya ini. Oh Mas. gitu, wartawan Hobi saya- juga ya Pak? Iya, enggak. Aduh, Hobi kalah saya ini fotografi. pesaing kita. Dari situ 2010 saya promosi menjadi kepala bagian kelembagaan di biro organisasi. Kemudian 3 tahun kemudian saya pindah di kepala bagian tata laksana juga di biro yang sama. Baru 2016 saya pindah ke sekretaris dinas pengelolaan modal. Jadi ngurusi investasi 2016. lengkap ya. Dari 2016, 2018, akhir 2019 saya balik lagi ke biro organisasi promosi sebagai kepala biro. Oke. Nah, promosi kepala biro organisasi itu mungkin di situ saya juga merangkap PLT kepala biro sumber daya alam. Oh, dari Makanya situ Pak rada ya. nyambung-nyambung gitu Iya, kira-kira. iya, iya, Itu iya. kurang lebih sekitar 6 bulan baru kami bergeser mutasi kepala badan kepegawaian. Mm-mm. Selama kurang lebih 1,5 tahun baru Agustus tahun 2021 kemarin saya pindah ke dinas SDM. Belum lama, Mas. Oke. Belum lama. Jadi sudah lengkap Pak ya. Jadi ngurusin SDM sampai ngurusi SDA juga gitu ya. Ya. Jadi sumber daya manusia, sumber daya alam, nah komplit ini. Energinya alhamdulillah. sampai Jadi hari ini Tribuners dan pembaca harian Surya, Pak Kholis ini orang Jawa Timur asli dan sekarang menempati posisi strategis sebagai Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, dan mudah-mudahan karir Pak Kholis kita doakan akan mencapai puncaknya Pak ya di Jawa Timur, dan saya kira ini akan membantu dalam upaya visi misi Ibu Khofifah Indar Parawansa mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera. Demikian Tribuners dan pembaca harian Surya, obrolan kita dengan Bapak Nur Kholis, Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Trimulyono mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.